Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hakim dari kelas 8I. Di sini saya ingin mempresentasikan bab 4 Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini aku mau membahas bab 4 PPKN. Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Kita tahu bahwa dahulu Indonesia dijajah oleh Belanda. Kegiatan kerja rodi dan tanam paksa menyengsarakan rakyat Indonesia. Namun tidak semua orang Belanda serakah seperti itu. Ada beberapa politisi pemerintah kerajaan Belanda yang menyampaikan kritik, yaitu 1. Baron van Heuvel, 2. Frans van de Putte, 3. Mr. van Deventer. Mereka menjelaskan bahwa pemerintah kerajaan Belanda ikut bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat Hindia Belanda, yaitu Indonesia. Mereka mendesak agar pemerintah kerajaan Belanda memberikan balas jasa, sehingga pemerintah kerajaan Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada September 1901. Politik etis menyengsarakan 3 bidang utama, yaitu 1. Pendidikan, berupa akses pendidikan bagi bumi putra. 2. Pertanian, berupa pembuatan irigasi pertanian. 3. Kependudukan, berupa transmigrasi penduduk. Nah, karena adanya akses pendidikan ini, walau hanya terbatas hanya untuk kalangan bumi putra tertentu, lahirlah kalangan terpelajar. Kalangan terpelajar ini secara insentif membangkitkan kesadaran sebangsa dan setanah air kepada rakyat Indonesia, sehingga muncul banyak organisasi seperti Jamiatul Khair, Serikat Dagang Islam, Budi Utomo, Indis Partij, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Dalam selang waktu yang tidak lama dan berjalan seiring lahirnya organisasi pergerakan, lahir pula organisasi-organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Sumantren, Bon, Jong Batak, Jong Ismainten, Bon, Jong Celebes, Komanjong Ambon, dan Jong Minahasa. Dari yang awalnya organisasi tersebut masih bersifat kedaerahan, akhirnya muncul kesadaran dari para tokoh pemuda pentingnya membangun persatuan dalam organisasi kepemudaan. Kesadaran ini coba diwujudkan dengan melaksanakan Kongres Pemuda 1 pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Setelah Kongres Pemuda 1, lahir organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kemudian disepakati akan digelar Kongres Pemuda 2 pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Ada 3 tempat yang digunakan untuk melaksanakan kongres ini. Hari pertama di Gedung Katholi Jonglien-Bon, Lapangan Banteng. Hari kedua di Oost Java Bioskop, sekarang Medan Merdeka Utara nomor 14, hingga tengah hari. Kemudian sore hari pertemuan dilanjutkan di Gedung Indonesia Ciholbis, Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta, sekarang disebut Museum Sumpah Pemuda. Dari Kongres Pemuda 2 ini lahirlah Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda yaitu Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa, Persatuan Bahasa Indonesia. Naskah Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin,
dan disetujui oleh Sugondo. Deklarasi Sumpah Pemuda disambut dengan pekik semangat para pemuda. Pada kesempatan itu pula diperdengarkan pertama kali lagu kebangsaan Indonesia karya W.R. Supratman. Nilai-nilai leluhur dalam Sumpah Pemuda ada beberapa, yaitu nilai persatuan, rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, semangat gotong royong dan kerjasama, cinta tanah air dan bangsa, semangat persaudaraan. Tujuannya yaitu untuk memberitahu kita sejarah lahirnya kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda, serta nilai-nilai leluhur dalam Sumpah Pemuda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.